jadi teladan, jadi pegangan untuk kita. Kepada Ibunda Baginda dan Malaysia kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadil hadi. Amma ba'du, usikum jami'an wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Janabal muhtaramin, wonten ngarsanipun para habaib, para putra wayahipun Sayyidatuna Fatimah Al-Batul binti Sayyidina Muhammadin Rasul. Wabil khusus ayahanda kita bersama panjenenganipun Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim beserta keluarga, Umi, Ya Husin. Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita ibunda kita, Bapak garwanipun Habib Hamzah. Bapak siapa? Tidak tahu nama ibunya ya. Juga Sayyid Muhammad bin Hamzah Al-Idrus, juga para hadirin wal hadirat, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, para orang-orang yang diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang didawuhkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, min khawasil mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman yang diberi kekhususan. Karena kalau kita lihat, tidak semua orang beriman, dan tidak semua orang beriman diberi rasa cinta yang berlebih kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. Oleh karena itu, beliau Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi memberikan label kepada orang-orang yang terus berusaha mengaitkan hatinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Ini disebut dengan min khawasil mu'minin. Oleh karena itu, patut kiranya kita semuanya, kula panjenengan sedaya, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya terus berikhtiar
dengan berbagai cara, dengan memperbanyak sholawat, dengan mengikuti bermutabaah sebisa kita sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ada dalam kitab Adhiya'ul Lami, beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kita 4 hal terhadap baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang pertama, hubbi, mencintai beliau. Yang kedua, tidak hanya mencintai tapi ada bukti, termasuk man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu maka pasti dia sering menyebut-nyebutnya. Oleh karena itu termasuk wasiat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsy adalah bidzikrihi, selalu menyebut-nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan segan-segan menyebut nama beliau Nabi Muhammad SAW. Apalagi di tengah-tengah keluarga kita, di hadapan suami kita, di hadapan istri kita, di hadapan anak-anak kita. Sehingga di dalam rumah kita tidak ada hari berlalu kecuali selalu menyebut-nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nama yang paling berkah, nama yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, menolongnya, wan nasri, menolongnya. Menolong sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Termasuk cara menolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah dengan menghidupkan ajaran beliau dimanapun kita berada sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita menegakkan sholat, kita menegakkan jamaah, kita menegakkan puasa Ramadan, menegakkan puasa sunnah, mengingatkan datangnya bulan Rajab, dan segala hal yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bentuk pertolongan yang kita sumbangkan kepada beliau. Kemudian yang keempat adalah wat-tauqir, mengagungkan, menghormati, mengagungkan. Mengagungkan itu ada upaya untuk supaya agung. Kita tahu semuanya, kita yakin bahwa beliau baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sudah pasti keagungannya. Keagungan beliau sudah tidak diragukan lagi karena telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sehingga kata mengagungkan ini bukan kembali kepada Kanjeng Nabi, tapi lebih kita tujukan kepada hati kita masing-masing. Wasiat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsy mewasiatkan kepada kita untuk tauqir, itu berarti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupaya bagaimana cara kita supaya beliau baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang agung dalam hati kita, mampu menyita seluruh relung hati kita. Semakin habis hati kita terampas oleh sosok baginda agung Nabi Muhammad SAW, maka semakin sempurna iman kita. Dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah beriman dengan sempurna kalian hingga aku menjadi orang yang sesuatu yang paling engkau cintai, yang paling ia cintai dibandingkan dirinya, orang tuanya, anaknya, dan orang seluruh dunia. Sehingga sekali lagi tauqir ini berawal dari mahabbah, mencintai, kemudian terus mencintai, terus berusaha mutaba'ah, berusaha untuk mengikuti langkah demi langkah yang pernah beliau contohkan kepada para sahabat, yang terus berkesinambungan, yang terus berestafet kepada tabi'in, kepada tabi'i, dan terus kepada guru-guru kita.
sehingga akhirnya ada rasa agung dalam hati kita. Apalagi dalam bait yang lain, dalam bait tadi wa bi hubbihi wa bi dzikrihi wan nasri wa tawqi rabbul arsy qad awsana. Dalam satu bait yang beliau susun, yang disusun oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah niki wae suplian mau. Alhamdulillah kula kalih panjenengan sedaya ngagem basa Jawi mboten napa nggih. Paham ya? Alhamdulillah pada hari yang mulia ini, hari yang cerah, hari Ahad di bulan Rajab, kita bersama-sama mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga dengan dua nikmat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan rumah, melangkahkan kaki menuju majlis yang mulia ini dengan niat yang luar biasa. Kula dikirimi pamflet oleh Ayanda bin Mustafa bin Syaubagar, judulnya menggetarkan hati, memperingati milad Sayyidatuna Fatimah al-Batul, sekaligus memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj. Dua hal yang sama-sama agungnya. Terus niki napa ingkang dipun aturaken niku? Ya. Alhamdulillah berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah kita masuk di bulan Rajab. Dipun ngendikaaken Rajab niki pintu gerbang pertama saking bulan Ramadan. Dipun dawuhaken Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul madi. Wonten ingkang ngendikaaken Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrul shalah 'alan nabi wa Ramadan syahrul Quran. Kados ingkang sering kita mirengaken menawi kita bulan Rajab, menawi kita kalau kita masuk di bulan Rajab, berarti bagikan kita mempunyai pakaian yang kotor. Kita menempati rumah yang kotor. Padahal ada pengumuman 3 bulan lagi akan kedatangan tamu agung. Tamu agung yang luar biasa, yang dinantikan, yang diagungkan oleh seluruh alam semesta. Oleh karena itu, memasuki bulan Ramadan ini yang pertama kali kita lakukan adalah memasuki bulan Rajab ini yang pertama kali kita lakukan adalah bersih-bersih. Membersihkan pakaian, membersihkan rumah, membersihkan diri. Rumah kita adalah hati ini. Kita bersihkan hati ini dari berbagai macam penyakitnya, dari berbagai macam kotorannya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Bahkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh para guru kita diperkenalkan untuk membaca istighfar Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, Rabb, wahai Tuhan, ighfir, ampunilah li, dosaku, wa tub, dan terimalah taubat alayya, taubatku, warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Mohon ampunan supaya diterima taubatnya dan kemudian diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau nanti kita terus berusaha membersihkan hati, membersihkan diri dari berbagai macam kotoran ini, maka diharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita masuk bulan Sya'ban dalam kondisi diri yang sudah bersih, maka siap untuk dihiasi. Rumah setelah bersih kemudian dicat ulang, diberi dekorasi, kemudian diberi
ornamen-ornamen yang menjadikan pemandangan rumah ini menjadi indah. Demikian juga dengan diri kita. Setelah kita membersihkan diri kita dari berbagai macam kotoran dengan istighfar, memperbanyak istighfar dengan sungguh-sungguh, bagaimana yang tadi malam disampaikan oleh guru kita, Habib Husin Akbar, bahwa ketika mengucapkan istighfar ini ya dengan sebenar-benarnya sebagaimana orang yang memohon ampunan. Tidak hanya mengucapkan saja, tidak hanya lisan saja yang kemudian banyak mengucapkan istighfar tapi tidak disertai dengan penyesalan dalam hati. Betul-betul kita merasa bersalah, betul-betul kita merasa banyak dosa, banyak kotoran, dan kita mengakui, meyakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk membersihkan dosa-dosa ini. Oleh karena itu diperbanyak membaca istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bahkan kalau menurut kebiasaan yang ada di ma'hadnya, di pondoknya Habib Mustafa Pelem sana, itu beliau tidak sekedar membaca pagi dan sore, tapi setiap ba'da maktubah. Setiap ba'da maktubah dibaca 70 kali sambil mengangkat tangan menunjukkan kesungguhan ketika kita mengucapkan istighfar. Kemudian setelah masuk bulan Sya'ban kita memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai perhiasan dalam rangka untuk menghias diri kita. Sehingga dengan serangkaian kegiatan yang kita upayakan betul-betul kita upayakan dalam rangka untuk mengagungkan bulan Ramadan, maka diharapkan nanti kita masuk bulan Ramadan akan betul-betul mendapatkan faroh sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang hatinya bergembira, faroh, bergembira, bersukaria, sebabnya masuknya bulan Ramadan. Ini sesuatu yang diucapkan gampang tapi sulit sekali. Bagaimana mungkin kita masuk bulan Ramadan kok bahagia? Bagaimana mungkin kita menghadapi serangkaian kegiatan yang biasa kita lakukan dalam kondisi berpuasa, meninggalkan berbagai macam kesukaan kita dengan kondisi hati bahagia? Ini kan nggih angel. Pramila saking menika begitu sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Beliau begitu masuk bulan Rajab mengajarkan kepada umatnya untuk memulai lesan ini menyebut bulan Ramadan. Niki lek menawi nderek bahasane pun yang sakniki ada semacam afirmasi. Afirmasi. Ada ngomongi diri, ada hipnoterapi. Jadi bulan Ramadan sebutkan terus, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terus seperti itu diucapkan. Ramadan terus, sehingga tanpa terasa selama 2 bulan penuh kita mengucapkan kata-kata Ramadan. Ini sebenarnya menyeraskan seluruh sel saraf kita untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan. Sehingga kalau memang betul doa kita diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi keberkahan selama bulan Rajab, kita diberi keberkahan selama bulan Syawal, bulan Sya'ban. Begitu kita masuk bulan Ramadan, tidak ada rasa berat. Yang ada, alhamdulillah waktunya panen. Begitu semangat kita mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan selama bulan Ramadan. Mulai siang hari berpuasa, malam tarawih, memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Tidak hanya memperbanyak membaca Al-Quran, tapi memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Segera kita target nanti bulan Ramadan kita akan menghatamkan berapa kali hataman ini. Tinggal hitung saja. Menawi kalau kita ingin sebulan cuma 1 kali hatam, berarti sehari cuma 1 juz. 1 juz itu berarti setiap batas sholat cukup membaca 4 halaman. 4 halaman itu berarti 2 lembar. Kalau ingin nanti sebulan khatam 2 kali, ya berarti sehari 2 juz. Kalau ingin nanti selama Ramadan khatam 3 kali, ya berarti sehari harus 3 juz, dan seterusnya. Sehingga tanggal 10 khatam pertama, tanggal 20 khatam kedua, dan nanti
menjelang maghrib malam takbir itu khatam ketiga, dan seterusnya. Sekali lagi niki sampun dipun perhitungkan dening junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak mungkin kita menghadapi datangnya tamu agung dadakan dengan kondisi yang baik-baik saja, tidak mungkin. Semisal kemawon, semisal nih ayahanda Habib Mustafa bin Muhammad bin Syawal Bakar ini kemudian tiba-tiba mengunjungi Mas Arif semisal tanpa pemberitahuan. Terus kinten-kinten Mas Arif niki pripun? Cara bahasa Inggrisnya nurit-nubrit. Tanpa persiapan, rumah tasih dereng dibersihkan, dereng gadah suguhan lan sak pinunggalan, akhirnya pun yang ada rasa menyesal dan kecewa. Beda kalau sebelumnya ada pemberitahuan, Mas Arif nanti minggu depan saya akan berkunjung ke rumah sampean. Lah, persiapan sudah dibersihkan, nyekel niku, mbeleh niku lan sak pinunggalan pun akhirnya begitu tamu datang siap. Niki cuma perumpamaan kemawon. Sehingga monggo untuk persiapan Ramadan ini kita membahas Rajab, sebenarnya kita membahas Ramadan. Kita persiapkan pertama kali ingkang biasa kula ingatkan kepada siapapun yang saya jumpai ketika saya memegang mic seperti ini adalah masih adakah hutang puasa. Ini penting sekali. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi masih punya hutang. Mumpung ini bulan Ashhurul Hurum, bulan Rajab, kita gunakan untuk memperbanyak berpuasa dalam rangka untuk tamrin, untuk membiasakan diri supaya nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, diri tidak kaget. Lisan mengucapkan Ramadan, terus kemudian diri kita latih mulai berpuasa, meskipun sehari, 2 hari selama bulan Rajab, tapi kan sudah ada persiapan. Nanti bulan Sya'ban puasa lagi, mengingat nanti sebentar lagi bulan Ramadan. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan, insya Allah diri ini betul-betul siap, sehingga mendapatkan bisyarah berupa farhan, berupa rasa bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, sehingga pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jasad kita dari api neraka. Man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia hatinya sebab datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Api neraka diharamkan untuk melahap diri orang yang di dalamnya ada hati yang bahagia karena masuknya bulan Ramadan. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang dianugerahi rasa bahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 2, masalah sholat. Karena bulan Rajab ini identik dengan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu oleh-oleh yang paling utama adalah masalah sholat. Ini kita menggunakan momen, mumpung ini momennya momen Rajab. Kalau anak-anak bilang ini berarti ulang tahun perintah sholat. Sebagaimana kita merayakan ulang tahun yang lainnya, ya ini kita rayakan. Kita rayakan ulang tahun perintah kewajiban sholat 5 waktu ini dengan cara kita perbaiki sholat kita. Tidak ada cara memperbaiki sholat yang lebih baik daripada dengan cara melaksanakannya dengan berjamaah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimanapun kondisi kita, jangan sampai kita sholat tidak berjamaah. Berjamaah dengan keluarga, berjamaah dengan musola, dengan masjid, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Apalagi junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW niki pernah ngendika as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang utama dari agama ini. Imad, salah satu dari pilar utama dari agama ini adalah sholat, yang berarti faman aqamaha faqad aqamati. Barang siapa dia menegakkan sholat, tidak sekedar mengerjakan sholat tapi menegakkannya, wudu dengan sempurna, memperhatikan waktunya,
Jangan sampai kedahuluan urung sampai mancing wis salat saking semangate. Mergane badhe tindakan iki kesuwen selak teko travel salat dhisik niki. Dereng buka lawange. Atau bahkan ogah-ogahan karena kerepotan kita, karena kesibukan kita, sibuk membuat apa namanya? Story, membuat apa? Status, membuat hal-hal yang seharusnya bisa kita tinggalkan untuk sholat, ternyata sampai kita mengeluarkan sholat dari waktunya. Wa'alaikumsalam. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala cara menyampaikan perintah sholat 5 waktu ini yang tidak sama dengan perintah ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa lewat malaikat Jibril, memerintahkan zakat lewat malaikat Jibril, memerintahkan haji lewat malaikat Jibril, tapi tidak dengan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat, menampilkan, mempersembahkan sebuah peristiwa yang spektakuler, yang akal manusia tidak akan pernah mampu menjangkaunya, yang biasa disebut dengan peristiwa yang menakjubkan. Kalau kita takjub, kalau kita terpukau, itu berarti akal kita tidak mampu menjangkaunya. Karena tidak bisa nalar, gak gitu pikiran, akhirnya pun yang keluar hanya wow, luar biasa, amazing. Itu pertanda kita tidak mampu untuk mencernanya. Nah, demikian juga dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Tidak bisa diterangkan dengan logika. Karena ini ranah keimanan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan peristiwa Isra wal Mi'raj ini di ayat pertama dari surat Al-Isra menggunakan kata subhanallah, subhanalladzi. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kemahasuciannya dengan peristiwa ini. Sebuah peristiwa yang agung. Niki wonten cerita kesane mencair niki ingkang sampun angsal unjukan dipun unjuk. Zaman Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, zaman semanten niku ada seorang pendeta. Ada pendeta yang pandainya luar biasa. Pendeta ini sudah mempelajari semua agama, termasuk agama Islam. Beliau kenal betul dengan agama Islam, kenal betul dengan Nabi Muhammad SAW, kenal betul dengan Al-Quran. Cuma tinggal hidayah yang memasukkan beliau ke agama Islam. Ternyata setelah ditelusuri, ada satu ganjalan yang menyebabkan beliau masih mikir-mikir mau masuk Islam. Apa itu? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW jasadan wa ruhan wa jasadan. Iki lek diitung nganggo teori opo wae gak iso. Akhirnya khalifah pada waktu itu mengutus berbagai macam golongan ulama yang ada di Baghdad pada waktu itu. Ayo, siapa yang mampu menaklukkan pendeta ini supaya masuk Islam? Dia berjanji kalau ada yang bisa menerangkan saya menerima penjelasannya, saya masuk Islam. Akhirnya saya itu khalifah niki berusaha mengundang berbagai guru, ustadz, kiai. Lah terus saniki habaib model pripun diundang sedaya supados nerangne pendeta niki ben amrih mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi tetap tidak mampu. Akhirnya khalifah niki teringat ada sebuah nama yang agung, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau diundang ke istana dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada pendeta. Karena telah diatur sedemikian rupa jadwal waktu hari ini pendeta saya undang ke istana, lah dimohon paduka
Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkenan untuk datang ke istana dalam rangka untuk memberi pencerahan kepada pendeta ini. Akhirnya disepakati harinya dan waktunya. Terus kebetulan waktu niku riwayat ingkang kula tampi, waktu niku pendeta sudah datang lebih dahulu. Kemudian ditemani dengan khalifah bermain catur. Bermain catur. Ketika tiba waktunya pendeta niki mengangkat buah catur, bersamaan dengan itu pintu istana terbuka. Dan pada waktu itu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masuk. Lah, ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai masuk ke istana, kemudian beradu pandang dengan pendeta. Pada saat itulah kemudian peristiwa yang luar biasa terjadi. Lah niki rumangsane pendeta, iku pet ojo suka biur nyemplung kali. Nyemplung kali hanyut di sungai dengan aliran sungai yang deras. Kemudian karena beliau mungkin tidak bisa berenang, akhirnya menjerit-jerit, minta tolong. Tolong. Lah kebetulan di pinggir sungai itu ada seorang pemuda penggembala. Terus karena ada orang kintir, akhirnya diselamatkan. Lah, yang menakjubkan ketika diselamatkan, pendeta ini ternyata ganti kelamin menjadi perempuan. Bedok aneh. Kayak nun sewu, jenis wong kintir kan pakaiannya pun compang-camping, hampir tidak menggunakan pakaian itu. Akhirnya karena kasihan, terus diselamatkan, terus ditanya, singkat cerita setelah diberi penutup tubuh, kemudian ditanya, jenengan daleme pundi? Nah, cara wong mriki. Rumah di griya kula mriko. Lah kok adoh men? Padahal daerah sana dari Baghdad ke sini itu butuh waktu berhari-hari perjalanan. Singkat cerita, akhirnya tidak punya keluarga, tidak punya kerabat, terus dirawat di rumahnya penggembala, Witing Tisno Jalan Songkulino, akhirnya dinikahi. Menikah, kemudian sampai punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Niki menawi kita hitung cepet-cepetan mawon nggih. Anak begitu menikah 9 bulan kemudian lahir. Terus tambah sebulan kemudian hamil lagi. Langsung kemudian 9 bulan berikutnya lahir lagi. Sebulan berikutnya hamil lagi. Berarti kan 10 kali 3. Berarti paling tidak kan 30 bulan. 30 bulan hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Masa garansi 3 tahun. Nah, terus pada suatu pagi, suatu ketika, si pendeta yang menjadi ibu ini sekarang punya anak 3 ini. Ingat ya, pendeta sekarang punya anak 3, ibu pendeta ini mencuci pakaian di sungai yang dulu dihanyut. Entah kenapa akhirnya dia terpleset jatuh lagi ke sungai. Biur. Begitu biur, si pendeta yang memegang bidak di kerajaan khalifah itu terkaget, tersadar kembali. Saged mengikuti cerita ya. Lah, terus begitu beradu pandang dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau cuma bertanya, bagaimana Pak Pendeta, masihkah Anda belum percaya? Cuma gitu tanyanya. Lah, si pendeta ini masih masih berteguh dengan pendiriannya. Wah, mungkin tadi saya cuma lamunan, halusinasi, mimpi saat atau gimana. Enggak ada apa-apa gitu. Loh, bener nih. Anda enggak pengen ketemu suami dan anakmu. Akhirnya si Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani membuka pintu, kemudian di situ sudah ada anak orang laki-laki dan 3 anak. Si pendeta kaget, ya kan bojoku, ya kan anak-anakku. Nah, cara beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerangkan peristiwa Isra wal Mi'raj kepada pendeta ini tidak melalui pendekatan logika. Kenapa? Karena memang ini bukan ranah logika, ranah keyakinan, ranah keimanan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak
memberikan hidayah iman Isra wal Mi'raj kepada siapapun yang ia kehendaki. Akhirnya pendeta ini taslim. Wes berarti benar, berarti sesaat cuma mengangkat buah catur itu bisa berjalan 3 tahun. Punya anak, ganti kelamin dan lain sebagainya. Sehingga kalau kemudian ada kisah Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperjalankan di malam hari, yang riwayat yang masyhur, beliau meninggalkan tempat tidurnya kemudian kembali ke tempat tidurnya dalam kondisi masih ada rasa hangat. Berarti kan tidak lama. Padahal beliau sampai di Masjidil Aqsa bertemu dengan para anbiya wal mursalin, sholat 2 rakaat menjadi imam. Tidak hanya itu, kemudian beliau naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bertemu dengan para nabi-nabi pendahulunya. Bahkan kemudian ke Sidratul Muntaha. Kemudian sampai di situ malaikat Jibril alaihissalam tidak mampu untuk mengawalnya. Kemudian Kanjeng Nabi untuk diminta untuk meneruskan perjalanan sendiri. Nah, akhirnya mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak mungkin dilakukan oleh tenaga, oleh kekuatan yang biasa-biasa saja, tidak mungkin. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkannya dengan kata tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi. Oleh karena itu berbahagialah kita, ikhwani rahimakumullah, kita yang tidak perlu seperti pendeta, tidak perlu argumentasi, tidak perlu berdebat masalah Isra wal Mi'raj. Kita yakin sepenuhnya kita mendapatkan cipratan keberkahan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau tanpa mengikut sertakan logika beliau langsung menerima. Tidak seperti sahabat yang lainnya. Beliau begitu mendengarkan peristiwa Isra wal Mi'raj seperti yang dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau langsung tasdik. Bahkan beliau berkata, seandainya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu yang lebih aneh dibandingkan Isra wal Mi'raj, aku percaya. Oleh karena itulah beliau mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang sangat mengakui kejujuran dan kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa peristiwa Isra wal Mi'raj sebenarnya. Tapi ini lah disebutnya mboten kebagian Sayyidah Fatimah nih. Kalau kita masalah Isra wal Mi'raj kita cukup bisa monten kemauan. Sekali lagi yang penting peristiwa Isra wal Mi'raj niki berkaitan dengan masalah sholat. Masalah sholat, dan yang kedua masalah puasa. Apalagi akhwat, para sederek putri niki mesti nggadahi utang ruwin zaman Ramadan. Niki kula nderek-nderek ngimutaken utangipun sampun lunas apa dereng. Lek dereng enggal dipun-lunasi, izin kalian Gusti Allah sampun pun paringi nikmat kathah. Namung utang 6 dinten, 7 dinten, setahun dereng lunas. Para kula saking menika niki doronganipun mboten macam-macam, mboten agem dalil napa-napa, namung monggo kita sareng-sareng izin mawon dumateng Gusti Allah. Mboten patut menawi kita larut dalam hutang kita, puasa. Kita diberi kesehatan, diberi nikmat yang melimpah, diberi anugerah yang tak terhingga. Oleh karena itu, sekali lagi bagi kita yang sampai saat ini belum lunas hutang puasanya, ini mumpung masih ada waktu yang masih longgar, monggo kita lunasi sehingga menambah kesiapan hati kita untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah ngendika kados napa hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari, wonten Sahih Bukhari. Bilih Kanjeng Nabi Muhammad SAW qala Fatimatu bid'atun minni faman aghdabaha faqad aghdabani. Fatimah iku bagian saka ingsun.
bagian darah dagingku. Sing faman aghdhabaha, barang siapa membuat dia marah, faqad aghdhabani, maka berarti dia telah membuat marahku. Kemarahan Sayyidah Fatimah berarti sama dengan kemarahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dawuh niki saged kita raba, saged kita ukur seberapa keutamaan Sayyidah Fatimah Al-Batul. Kalau kita lihat para tokoh dunia, para guru-guru kita, para ulama kita, itu yang diperingati adalah hari wafatnya. Beda dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah yang diperingati kelahirannya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mempunyai derajat yang tinggi seperti beliau, itu ketika lahir belum ada jaminan. Ketika lahir, orang-orang belum kenal dengan sosok siapa ini. Kemudian setelah berkembang, bertumbuh menjadi baik, semakin menebar kebaikan, akhirnya masyarakat kenal kebaikannya, sampai kemudian wafat dan dikenang wafatnya. Beda dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah semenjak beliau akan lahir sampai kemudian lahir, itu menjadi buah bibir orang-orang yang mulia. Ada banyak sematan, julukan yang itu menggambarkan begitu agungnya Sayyidah Fatimah Al-Batul. Kalau kita kemudian ingin mengetahui siapakah beliau, ini ada 3 pertanyaan mendasar yang apabila kita mampu menjawabnya, berarti kita akan bisa menggambarkan keagungan beliau Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina Muhammad Ar-Rasul. Pertanyaan pertama, hiya ibnatu man? Sayyidah Fatimah ki putrinipun sinten? Beliau putri siapa? Maka jawabannya jelas, beliau adalah putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunani Wasaqalain, pemimpinnya makhluk baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kemudian Sayyidah Fatimah ini juga mendapatkan julukan yang mirip-mirip dengan abahnya, Sayyidatun Niswan, Sayyidatun Nisail Alamin, yaitu pemimpin para perempuan di seluruh alam semesta. Sayyidatun Niswan fil Jannah, pemimpin para perempuan ahli surga. Ini karena memang beliau mempunyai perjalanan hidup yang apabila kita baca, maka tidak jauh dari ayahanda beliau yang mulia. Dikatakan tidak ada orang yang paling mirip dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW melainkan Sayyidah Fatimah. Berjalannya, duduknya, bicaranya, ini plek. Sampai kemudian beliau mendapat julukan Ummu Abiha. Ummu Abiha niki ibuke bapake. Niki pun ibuke bapake niku. Sayyidah Fatimah niku putrinipun Kanjeng Nabi. Tapi karena kemiripan beliau, karena syafaqah beliau, karena ta'zim beliau kepada Kanjeng Nabi, yang berlaku bagaikan ibuke Kanjeng Nabi. Melayani, menghormati, mernah-mernahne, plek atas ibunipun. Sampai kemudian beliau mendapat julukan Ummu Abiha, ibuke bapake. Ummun Nabi, beliau putri nipun Kanjeng Nabi, tapi modelipun kados ibunipun. Anggenipun ngladosi selama Kanjeng Nabi Muhammad SAW tasih sugeng. Ada beberapa nama ingkang dipun miliki oleh Sayyidah Fatimah Al-Batul, yang mana banyaknya nama ini menunjukkan betapa beliau ini adalah orang yang mulia. Sebagaimana tokoh-tokoh yang kita kenali, ada orang yang namanya banyak. Kenapa kok namanya banyak? Ya karena kemuliaannya banyak.
Termasuk nama yang paling populer di telinga kita adalah nama Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Beliau diberi nama Fatimah ini bersumber dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi nama apa? Beliau, abinya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyapihnya dari neraka. Li'anna Allah fatamaha 'anil nar. Fatomah itu nyapih. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innama sumiyat Fatimah li'anna Allah fatamaha wa hajabaha 'anil nar." Fatimah dinamakan Fatimah tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala telah menyapihnya, memisahnya dan menutupnya dari neraka. Fatimah wa hajabaha. Ada beberapa nama lain. Jawa pun. Az-Zahra niku putih, putih yang tidak putih pucet tapi putih semu abang. Cara lalar sakniki mbok pilih yang mastani apa? Glowing. Masuk glowing. Dan lagi bahwa beliau menjadi cahaya sebagaimana bintang menjadi cahaya bagi penduduk bumi, Sayyidah Fatimah itu menjadi cahaya bagi penduduk langit. Oleh karena itu beliau dinamakan Az-Zahra. Diriwayatkan dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad bin Ali. Beliau pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenapa Fatimah ini kok dinamakan Zahra? Fatimatu Zahra. Dikatakan li'annaha kanat idza qamat fi mihrabiha yazharu nuruha li ahli sama. Karena Fatimah ini apabila dia sedang berdiri di mihrabnya, berdiri untuk sholat, maka cahayanya ini menerangi ahli sama. Dia berpendar bagi ahli sama melihat ada pendaran cahaya yang itu ternyata dari diri Sayyidah Fatimah Zahra ketika sholat di mihrabnya. Sebagaimana kama yazharu nurul kaukab ahli ardi, sebagaimana bila kita melihat pemandangan di malam hari di langit yang biru yang cerah, kemudian ada bintang yang bercahaya. Oleh karena itu beliau dinamakan Az-Zahra. Beliau juga diberi julukan As-Siddiqah karena selama hidupnya tidak pernah berbohong, terus jujur. Dikatakan Al-Mubarakah karena hidup beliau penuh dengan berkah. Wonten setunggalipun kisah niki sebagai kisah penutup niki. 11:30. Pada suatu hari, niki sebatas kita memahami meskipun beliau itu Sayyidatun Niswan, Sayyidatun Nisa'il Alamin, tapi kehidupan beliau sangat sederhana sebagaimana ayahanda beliau. Sayyidah Fatimah itu suatu ketika istakat ma talqa min athar roha fi yadiha. Jadi Sayyidah Fatimah itu sebagaimana ibu rumah tangga yang lain, beliau setiap hari masak kalianipun. Nah, di antara andalan alat masaknya itu roha. Roha itu gilingan, terus ini blender, tapi terbikin dari batu. Dua batu bundar yang bertumpuk, kemudian yang di atasnya bisa diputar. Roha namanya pun. Nah, niki amargi saking watu nggih abot. Watu sak bancik ngoten niku. Lah niku dipun jenengan bayangaken ada wonten gondalanipun lajeng dipun cepeng astanipun mulya Sayyidah Fatimah lajeng ngubengaken niku. Itu hari-hari seperti niku. Akhirnya beliau mengeluh, suatu ketika mengeluh kepada garwanipun. Mas,
tanganku melentung, tanganku yang ini kesel, buat itu kok ini blender. Lah, suatu ketika itu ada berita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku angsal bagian tawanan perang. Rubian kan melalui perang, terus ada tawanan itu menjadi budak. Lah budak ini diperkerjakan. Lah niki Sayyidah Fatimah niki usul teng garwane. Mas, iki abah ki oleh bagian budak niki. Ya jale mbok jenengan sowan abah matur napa diparingni awake dhewe kan kena tinggi rewang mengke. Akhirnya pun Sayyidina niki lek riwayat teng mriki mboten Sayyidina Ali teng riwayat pun. Akhirnya pun Sayyidah Fatimah niki beda sowan dumateng abahipun. Teng dalem abahipun mboten kepanggih abahipun tapi kepanggih kalian Sayyidah Aisyah. Akhirnya pun sampun kadung dugi mriku dipun aturaken mawon dhateng Sayyidah Aisyah. Mah diaturne teng abah mriki nggih kula lek dipun keparengaken niki tawanane kula agemi supados bantu meringankan beban kula. Akhirnya pun estu nalikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha akhirnya pun ngaturaken punapa ingkang dados keluhanipun Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya pun Kanjeng Nabi merloaken rawuh piyambak. Niki menunjukkan betapa beliau sangat perhatian terhadap putrinipun ingkang setunggal menika. Akhirnya pun faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadna madhaji'ana fadhhabna linakuma. Pada waktu niku sampun dalu. Sebagaimana kebiasaannya Kanjeng Nabi niku tindak teng pundi-pundi berdakwah. Akhirnya pun rawuh dugi dalem sampun dalu. Begitu dugi dalem dipun aturi Sayyidah Aisyah. Wow. Beliau tidak segera istirahat tapi kemudian menuju ke rumah Sayyidah Fatimah. Lah dijumpai pada waktu itu Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali sampun mulai persiapan berbaring. Pun gledak badhe sare. Lah begitu mangertosi abaipun rawuh, mara sepaipun rawuh, piantun kalih sekekal badhe tangi. Tapi teng Kanjeng Nabi dipun dawuhi alamakan iku mah. Wis nek kene meneng ya nek kene. Begitu sayangnya beliau kepada putri dan menantunya ini. Wis nek kene meneng ya. Bahkan kemudian beliau duduk di samping dua orang ini. Jadi kalau bayangne wah luar biasa sekali ini. Ada seorang mertua yang duduk di antara putri dan lebih bermanfaat dibandingkan permintaanmu. Dibandingkan permintaan berupa budak tadi. Napa niku? Idza akhadtum ma madhaji'akuma an tukabbirallaha arba'an wa salatina. Wa tusabbihu salasan wa salatina. Wa tuhamidahu salasan wa salatina. Fa huwa khairun lakuma min khatimin. Setiap kali lek kowe apik tinimbang pembantu. Lah, datang ulama niku dipun dawuhaken. Duka niki termasuk dawuhipun Kanjeng Nabi napa dawuhipun ulama? Akhirnya pun dipun dawuhaken kenging napa Kanjeng Nabi ngendika khairun lakuma. Kenapa ucapan yang nun sewu sederhana niki? Setiap akan tidur membaca takbir 34 kali, membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali. Oleh Kanjeng Nabi dipun dawuhaken bahwa khairun lakuma min khadimin. Karena ternyata kalau kita mau mendawamkan ucapan ini setiap kali kita akan tidur, kita akan dibebaskan dari berbagai macam rasa capek. Ora kesel, ora gampang mengeluh. Jadi begitu bangun tidur ini terus bergas, sehat, menak ngoten lho. Niku ngendikanipun ulama mengomentari dawuhipun Kanjeng Nabi niki. Annaman wadhaba ala hadzal dzikri 'inda naum bahwa sungguhnya barang siapa mengajakkan, merutinkan zikir ini ketika akan tidur, lam yusibu i'yaun, maka dia tidak akan tertimpa rasa payah. Li'anna Fatimah radhiyallahu anha, karena Sayyidah Fatimah syakat at-ta'at, karena yang beliau keluhkan itu adalah capek dari bekerja. Terus fa'ahalaha sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dan ternyata oleh Rasulullah SAW diberi sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan pembantu yang bisa meringankan
para ibu-ibu sinten mawon termasuk bapak-bapak nggih saged niki. Bagi badhe sare ampun kesupen niki piwusalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng putri lan menantunipun ingkang termasuk faedahipun nggih menika menghilangkan dari rasa capek. Mbok pilih mekaten yang saged aturaken wonten klientunipun atur utawa kedangon anggen kula matur nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun. Mugi-mugi wonten manfaatipun lan mugi-mugi kita sedaya ingkang rawuh mendapatkan keberkahan dari Sayyidah Fatimah, mendapatkan keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keberkahan dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Tidak dibuyarkan dari majelis ini kecuali kita tambah semangat untuk sholat. Tidak dibuyarkan dari majelis ini kecuali kita diberi semangat untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan bagi siapapun kita yang masih punya hutang puasa, semoga diberi rasa ringan, semangat untuk segera melunasi hutang puasanya. Amin ya rabbal alamin wa a'minkum hadani Allah ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.